every hustle, every loose ball, every trap. Put all that shit together. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cahyo Tri Channel. Terima kasih tentunya untuk kalian yang udah klik video ini. Jumpa lagi bersama saya Cahyo di konten cerita film. Nah teman-teman, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Way Back. Film ini bergenre drama dan olahraga yang dirilis pada tahun 2020. Film ini dibintangi dan disutradarai oleh orang yang sama di film The Accountant, yaitu Ben Affleck dan Gavin O'Connor. Untuk film The Accountant sendiri sudah pernah saya buat alur cerita filmnya. Terima kasih banyak untuk kalian yang telah menonton videonya, bahkan sudah subscribe channel ini. Terima kasih banyak untuk dukungan kalian. Semoga Allah membalas kebaikan kalian teman-teman. Nah teman-teman, langsung aja untuk kita bahas film ini, alur cerita filmnya The Way Back. Check it out. Jack seorang pria kesepian yang setiap harinya bekerja di konstruksi bangunan. Namun saat ini Jack mempunyai kebiasaan buruk, yaitu ketergantungan mengkonsumsi alkohol, bahkan saat ia sedang bekerja. Setelah pulang kerja pun, di dalam mobil Jack selalu mengkonsumsi alkohol, dan tiap malam Jack selalu datang ke bar di dekat rumahnya. Saat ini Jack benar-benar tak bisa lepas dari alkohol, bahkan saat ia sedang mandi. Lalu suatu pagi Jack datang ke rumah kakak perempuannya bernama Beth. Di sana ia berjumpa dengan ibunya, Beth, dan kakak iparnya beserta keponakannya yang lucu-lucu. Sebenarnya Jack memiliki mereka, tapi Jack tetaplah merasa kesepian dan kecanduan alkohol. Padahal pun Jack sangatlah dekat dengan keponakannya. Lalu saat di dapur, Jack berbincang dengan Beth. Di sini Beth mengungkapkan kekhawatirannya atas kesendirian Jack. Lalu Beth pun berkata bahwa Angela menanyakan kabar Jack. Angela adalah mantan istri Jack. Iya teman-teman, jadi Jack sebenarnya sudah menikah tapi berpisah dengan Angela setahun yang lalu. Kemudian Jack bilang ke Beth, kenapa Angela tidak bertanya langsung padanya. Jack pun menjadi bingung dan kesal. Kekesalan Jack pun bertambah saat Beth mengatakan bahwa temannya Beth sering melihat Jack berada di bar hingga larut malam. Spontan Jack tersinggung dan marah serta berkata, suruh temanmu urusi hidupnya sendiri. Namun Beth pun memaklumi dan mengerti atas kekesalan Jack. Kemudian di dalam kamar, Jack menghubungi Angela, tapi tersambung dengan kotak pesan suara. Jack pun mengatakan bahwa ia baik-baik saja dan tanyakan langsung kabar dengannya, karena nomor ponselnya masih yang lama dan sama, tidak berubah sama sekali. Setelah pesan suara Jack diterima Angela, mereka pun bertemu. Dengan senyum manisnya, Angela menghampiri Jack yang sudah menunggu. Lalu mereka berbincang, saling bertanya kabar, hingga akhirnya Angela mengatakan kepada Jack bahwa ia sudah memiliki calon suami dan akan menikah. Jack pun terkejut bagaikan tersambar petir di siang bolong, karena di dalam hati Jack masih sangat mencintai Angela. Dengan perasaan bersalah, Angela pun pergi meninggalkan Jack. Keesokan harinya, Jack mendapatkan pesan suara dari Pak Edward, pemilik yayasan tempat Jack bersekolah sewaktu SMA. Pak Edward meminta Jack untuk datang ke sekolah. Keesokan harinya pun Jack datang ke sekolahnya yang bernama Bishop Hayes. Jack bertemu gurunya dan berbincang. Lalu Jack melihat piala kejuaraan basket yang pernah ia menangkan untuk SMA Bishop Hayes. Jadi teman-teman, dulu sewaktu SMA Jack merupakan pemain basket terbaik. Pak Edward muncul dan menjelaskan maksud tujuan menyuruh Jack datang ke sekolah, yaitu untuk menjadi pelatih basket di SMA Bishop Hayes. Karena pelatih yang lama telah berhenti karena sakit, terlebih lagi tim basket SMA Bishop Hayes tak pernah masuk final kejuaraan selama 25 tahun terakhir. Namun Jack menolak karena tidak yakin bisa untuk melatih basket. Tapi Pak Edward menyuruh Jack untuk memikirkannya lagi, dan ia tunggu jawabannya esok hari, mengingat kejuaraan basket segera dimulai. Lalu di malam hari, Jack mondar-mandir menghabiskan minumannya sambil merangkai kata-kata yang tepat untuk menolak tawaran dari Pak Edward. Sampai kaleng terakhir pun, Jack tak mendapatkan kalimat yang tepat untuk menolak tawaran Pak Edward. Kemudian esok harinya Jack datang ke sekolah dan menerima tawaran Pak Edward. Siap tidak siap, Jack menghampiri anak-anak tim basket yang sedang berlatih. Lalu Jack bertemu dengan Dan, asisten pelatih basket. Kemudian, Dan memperkenalkan anggota tim basketnya.
Dimulai dari Brandon, pemain yang memiliki skill hebat namun pendiam dan jarang bicara. Kemudian Chubbs, pemain andalan yang menjadi benteng pertahanan. Selanjutnya Kenny, pemain yang jago mencetak 3 point tapi songong. Lalu ada Marcus, pemain yang kadang hebat, kadang tidak. Kemudian Bobby, pemain yang gesit di sisi pertahanan. Dan masih ada beberapa pemain lagi yang disebutkan Dan. Setelah itu Dan mengumpulkan semua pemain dan memperkenalkan Jack sebagai pelatih baru mereka. Jack pun beramah tamah dengan mereka dan memulai latihan. Di dalam kantor, Jack bertanya kepada Dan kenapa tidak Dan saja yang menjadi pelatih. Lalu Dan memberitahu bahwa ia tidak punya cukup waktu karena harus bergantian dengan adiknya menjaga ibunya yang sudah tua dan sakit. Lalu Jack bertanya lagi mengenai aturan pakaian seorang pelatih, kemudian Dan menjawab pakai jas dan dasi. Di rumahnya yang tak tertata rapi, Jack pun mencari jas yang harus ia gunakan. Beginilah teman-teman nasib seorang pria kesepian yang tinggal sendirian. Akhirnya Jack menemukan jasnya di dalam kardus. Setibanya di sekolah, Jack merasa gugup karena kejuaraan basket sudah dimulai dan harus mendampingi tim basketnya bertanding di pertandingan pertama mereka. Lalu Jack berkenalan dengan Pak X, pembimbing rohani tim basket mereka. Tiba-tiba Jack terkejut melihat Chubbs dan tim basketnya menari. Lalu Dan bilang itu tarian penyemangat mereka. Pertandingan pun berlangsung dan berakhir dengan kekalahan bagi tim Bishop Hayes. Sepulang dari pertandingan, Jack pun minum-minum di bar. Kemudian tiba pertandingan berikutnya antara tim basket Bishop Hayes melawan tim basket Memorial. Di situ Jack tak sengaja mendengar tim basket Memorial menghina tim basket Bishop Hayes dengan mengatakan, "Jangan bermain terlalu serius, mereka tim payah dan mudah dikalahkan." Dan pun bertemu Brad, pelatih tim Memorial, dan memperkenalkannya kepada Jack. Di sini pun Brad melontarkan kalimat satir dan sedikit menghina tim Jack. Dan seperti biasanya sebelum bertanding, Chubbs menarikan tarian semangat mereka. Jack pun merasa kesal melihatnya. Kemudian Jack mengatakan kepada Chubbs untuk tidak menari lagi. Karena menurut Jack, tim basketnya mempermalukan dirinya sendiri. Dari 9 pertandingan, timnya hanya bisa menang 1 kali. Jadi untuk itu Jack minta untuk tidak menari lagi sampai nanti timnya bisa menang terus baru boleh menari. Pertandingan pun dimulai. Dari awal pertandingan, tim Memorial terus mencetak angka. Sebisanya, tim bisa berusaha namun belum bisa mengimbangi. Tim Bishop dibuat babak belur. Lalu, di jeda waktu, Jack mengganti Marcus dengan Bobby. Jack marah dan melontarkan kata-kata kasar. Pak X pun bingung melihat sikap Jack. Jack menyemangati timnya untuk bermain berani dan menyuruh Bobby untuk mendorong pemain tim Memorial yang mencoba mencetak angka di ring mereka. Pertandingan dimulai kembali. Tak perlu waktu lama, Bobby melakukan yang diperintahkan Jack, lalu terjadilah keributan. Jack yang ternyata pelatih basket barbar bertepuk tangan atas keberanian mereka. Yang intinya, Jack ingin memunculkan sikap pemberani dan tidak pengecut dalam menghadapi lawan di dalam diri anak didiknya, walau harus terpaksa dengan cara yang salah. Dan akhirnya mereka pun kalah di pertandingan itu. Lalu di dalam bis saat pulang ke sekolah mereka, Pak X menegur Jack atas cara dan sikap yang ia lakukan bahwa itu bukanlah hal yang baik. Selanjutnya, Jack juga ditegur Dan mengenai bekas botol minuman yang Dan temukan di ruangan Jack, karena itu bisa menjadi contoh yang tidak baik untuk anak didiknya. Setelah itu, seperti biasanya Jack datang ke bar, namun di parkiran, Jack berpikir tentang perkataan Pak X dan juga Dan. Mungkin inilah saatnya Jack harus menghentikan kebiasaan buruknya, karena Jack mempunyai tekad yang kuat untuk membawa anak didiknya ke pintu kemenangan. Keesokan harinya, dengan semangat baru, Jack menjelaskan strategi bermain, namun ada-ada saja Marcus datang terlambat, dan hal itu membuat Jack kesal. Dengan spontan, Jack langsung mengeluarkan Marcus dari tim basket. Marcus pun merasa kesal dan marah.
Berlanjut ke pertandingan berikutnya antara tim Bishop dan tim Summit, pertandingan berjalan imbang. Lalu, Kenny melakukan pelanggaran yang memberi kesempatan tim Summit untuk mencetak angka. Hampir saja kalah, di jeda waktu Jack mengarahkan strategi kepada timnya, dan itu pun berbuah kemenangan untuk tim Bishop. Okay? No, don't just nod. I want to hear your voice. Yes or no? Yes, coach. Kemudian saat pulang, Jack melihat Brandon, lalu Jack menyuruh Brandon masuk ke mobil untuk ia antar pulang. Di dalam mobil, Jack memuji skill bermain Brandon yang menurut Jack lebih unggul dari semua pemain. Lalu Jack menawarkan Brandon untuk dijadikan kapten, tapi Brandon diam saja tak menjawab. Lalu mereka pun sampai di rumah Brandon. Esok harinya, Jack melatih Brandon untuk berbicara dan berteriak keras saat bermain basket karena dari awal Jack memang berniat menjadikan Brandon menjadi kapten tim. Brandon, I still can't hear you. You're gonna be all Selanjutnya di suatu kesempatan, Marcus datang ke rumah Jack. Marcus meminta maaf kepada Jack dan memohon agar ia dimasukkan kembali ke dalam tim. Namun Jack menolaknya. Marcus tak menyerah dan mengetuk pintu kembali. Marcus kembali memohon dan mengatakan bahwa ia benar-benar cinta basket. Akhirnya Jack menerima Marcus dan mengatakan untuk tidak terlambat. You serious? Don't be late. Di latihan berikutnya, Jack memberitahu timnya bahwa Marcus kembali bergabung. Di sini pula, Jack resmi menjadikan Brandon sebagai kapten tim. Semua anggota pun mendukung Brandon. Kini mereka banyak habiskan waktu bersama dan berlatih dengan keras. Hingga pertandingan demi pertandingan mereka menangkan. We gotta make our lack of size. Every hustle, every loose ball, every trap. Put all that shit together. What we discovered last night at Downey. Kini pun mereka selalu pulang dengan tawa bahagia dan tentunya Chips pun boleh menari kembali. Jack telah bisa meninggalkan kebiasaan buruknya dan merasa bahagia memiliki anak didik seperti mereka yang paling tidak bisa menjadi obat kesedihan Jack yang telah kehilangan anak kandungnya 3 tahun silam. Ya teman-teman, jadi Jack memiliki anak bernama Michael yang meninggal karena penyakit tumor otak di usia 9 tahun. Hal itulah yang paling membuat Jack depresi di dalam hidupnya dan lari ke alkohol. Tapi kini Jack telah memiliki kehidupan yang baru dan hari ini merupakan pertandingan penentuan siapa yang akan masuk ke final antara tim Bishop dan tim Memorial. Jack yang sebenarnya pun merasa gugup meyakinkan timnya yang benar-benar gugup menghadapi tim Memorial. Jack menyemangati timnya untuk menang. Pertandingan dimulai. Di awal babak permainan dikuasai oleh tim Memorial. Namun Jack terus menyemangati timnya untuk bisa membalas. Lalu, terjadilah pelanggaran yang membuahkan angka untuk tim Bishop. Kemudian terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan tim Memorial. Di jeda waktu, Jack benar-benar berharap kepada timnya untuk memanfaatkan kesempatan ini. Lalu Jack mengingatkan Brandon untuk jangan ragu mengendalikan dan menembakkan bola ke dalam ring. Dan Brandon pun tidak mengecewakan Jack dan timnya. Tidak sia-sia Jack melatih timnya. Namun sayangnya teman-teman, Jack tidak bisa mendampingi timnya ke babak final.
Hal itu bermula di suatu pagi Jack mendapatkan telepon dari Angela yang memberitahukan bahwa anak dari teman dekat mereka yang juga mengidap tumor otak dalam keadaan kritis. Jack pun bergegas ke rumah sakit dan bertemu Angela. Di situ Jack seakan mengingat kembali perihnya ketika kehilangan anaknya. Lalu, dokter memberitahu teman mereka bahwa kemungkinan anaknya untuk selamat sangatlah kecil. Melihat hal itu, hati Jack merasa hancur. Seketika, lukanya kembali hadir. Jack tak sanggup melihat penderitaan temannya. Lalu Jack pun pergi dan langsung datang ke bar untuk menyirami perih lukanya dengan alkohol. Jack mabuk hingga malam hari dan pulang pun harus diantar seorang teman dari bar. Ternyata alkohol yang menyirami luka hatinya hanyalah menambah perihnya kehidupan Jack. Jack yang begitu mabuk akhirnya bangun kesiangan, padahal pagi itu ada jadwal latihan. Ketika bangun, Jack segera bergegas mengambil mobilnya yang masih terparkir di bar dan menuju ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Jack minta maaf dan mengatakan listrik di rumahnya padam, jadi alarmnya tak berbunyi. Mungkin mulut Jack bisa berbohong, tapi aroma alkohol dari mulutnya tak bisa membohongi Dan dan anak didiknya. Lalu di dalam kantor, Jack mengulang kebiasaan buruknya. Dan tiba-tiba, Dan datang bersama Pak Edward. Pak Edward pun langsung berkata agar Jack tidak usah lagi melatih tim basket, yang artinya Jack dipecat. Karena ternyata, Dan telah melapor ke Pak Edward soal Jack yang bermasalah dengan alkohol. Namun itu semata demi kebaikan anak didiknya. Lalu Jack mengakui kesalahannya dan meminta maaf sambil menahan tangis. Jack memohon. Tapi keputusan Pak Edward sudah bulat. Jack pun pergi dengan rasa kesal dan kecewa. Kini Jack harus kehilangan lagi sesuatu hal yang ia cintai. Namun belum jera, Jack kembali ke bar hingga larut malam. Lalu dalam keadaan mabuk, Jack mengendari mobilnya menuju ke rumah temannya. Tapi naasnya, Jack menabrak. Kemudian Jack kabur dan parahnya, Jack salah masuk rumah yang ia kira itu rumah temannya. Pemilik rumah muncul dan mengancam akan memanggil polisi. Jack yang ketakutan berusaha kabur tapi malah terdorong hingga keluar rumah. Jack yang tak sadarkan diri dilarikan ke rumah sakit. Beth yang merawat dan menjaga Jack semalaman. Beth merasa sedih atas kemalangan di dalam hidup Jack. Lalu Beth berkata untuk membawa Jack ke psikiater di panti rehabilitasi. Di sekolah, Dan memberitahu tim basket bahwa Jack telah diberhentikan tanpa menyebutkan alasannya. Tentunya Brandon dan kawan-kawan merasa kehilangan. Di hadapan psikiater, Jack menceritakan semua isi hatinya tentang betapa sakitnya ia ketika kehilangan Michael. Lalu psikiater pun berkata, "Apakah kau berpikir bagaimana perasaan Michael jika tahu hidupmu hancur karena kehilangannya?" Perkataan psikiater tersebut pun benar-benar merubah pola pikir Jack menjadi lebih baik. Lalu Angela pun datang dan langsung memeluk Jack. Angela sedih melihat keadaan Jack dan Jack pun berkata seharusnya dari dulu ia datang ke tempat ini. Jack pun menangis, menyadari kesalahannya telah menyia-nyiakan Angela. Jack meminta maaf, dan mungkin mereka akan bersatu kembali. I'm so sorry. Kini Jack tak lagi merasa kesepian di tengah-tengah keluarganya. Lalu Jack menghubungi Dan untuk berterima kasih dan memberi dukungan. Karena di hari itu merupakan pertandingan final. Bobby mengajak teman-temannya mempersembahkan kemenangan di babak final untuk Jack, pelatih yang sangat mereka cintai. Bagi mereka, Jack adalah pahlawan yang telah membawa mereka ke pintu kemenangan. Akhirnya, setelah 25 tahun, tim Bishop Hayes menjadi juara kembali dan film pun selesai. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian film ini? Film ini banyak memberikan kita hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Yang memanglah sebenarnya kita benar-benar harus bisa ikhlas ketika kita kehilangan orang yang sangat kita cintai. Dan jangan sampai kita lari ke jalan yang salah
Seperti Jack yang lari ke alkohol dan menjadi kebiasaan buruknya. Tapi yakinlah ada hal positif dan baik yang bisa menghilangkan kebiasaan buruk kita, seperti Jack yang pelan-pelan hilang kebiasaan buruknya dengan menjadi pelatih basket. Semoga kita pun bisa menghentikan kebiasaan buruk kita teman-teman dan menggantinya dengan hal yang baik dan menjadikan hidup kita lebih baik lagi ke depannya. Amin ya amin ya robbal alamin. Terima kasih teman-teman untuk kalian yang udah nonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa juga untuk support channel ini teman-teman. Terima kasih banyak jika kalian mau mensupport channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.